Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tora Aditya Fatur Rahman dengan NIM 0570183359 dari Prodi Sistem Informasi dan UPBJJ Jakarta. Oke, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum basis data, mata kuliah basis data, yaitu berdasarkan studi kasus Entity Relationship Diagram atau ERD sistem rumah sakit menggunakan MySQL atau MariaDB via CMD atau Command Prompt ya. Nah, pada praktikum ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang analisis ERD itu sendiri, yang kedua pembuatan database rumah sakit, yang ketiga pembuatan tabel rumah sakit nanti ya isinya ada apa aja, terus yang keempat ada penggunaan primary key dan forensic key, dan yang terakhir yang kelima yaitu implementasi berbagai query SQL menggunakan DDL dan DML. Nah, di sini kan penjelasan kasus dan analisis ERD terlebih dahulu. Nah, pada tahap pertama ini saya melakukan yaitu tentang analisis ERD yang diberikan ya. Nah, berdasarkan ERD tersebut terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada satu, yang pertama dokter, yang kedua pasien, yang ketiga administrator, yang keempat daftar, yang kelima dokter, dokter atau dokter admin, dokter underscore admin, dan yang keenam adalah pasien underscore dokter ya. Nah, entity dokter digunakan untuk menyimpan data dokter seperti ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat, nomor HP, dan waktu bekerja ya. Terus entity pasien sendiri digunakan untuk menyimpan data pasien seperti ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin ya. Entity administrator sendiri digunakan untuk menyimpan data admin rumah sakit yang bertugas untuk melakukan proses pengadministrasian pasien. Tabel daftar. Nah, tabel daftar sendiri digunakan untuk mencatat proses pendaftaran pasien oleh administrator. Nah, nanti itu pada tugasnya administrator ya. Nah, sedangkan tabel pasien underscore dokter digunakan untuk menghubungkan pasien dan dokter karena hubungan keduanya bersifat many to many. Artinya, satu pasien dapat diperiksa beberapa dokter. Contohnya, satu pasien mengalami dua gejala, yaitu ada gejala semisal pernapasan dan ada gejala jantung. Nah, itu nanti pasti berhubungan dengan dua dokter kan ya, satu dokter pernapasan atau spesialis jantung dan satunya lagi spesialis jantung. Nah, contohnya seperti itu. Dan satu dokter sendiri dapat menangani banyak pasien, yaitu tentu saja ya nggak mungkin satu dokter hanya menangani satu pasien saja ya, satu pasien dalam satu waktu itu nggak mungkin. Oke. Nah, karena itu diperlukan tabel relasi atau junction table, yaitu pasien underscore dokter. Nah, selain itu terdapat tabel dokter underscore admin. Nah, yang digunakan untuk menghubungkan administrator dengan si dokter. Nah, oke, langsung saja. Itu tadi penjelasan saya ya terhadap analisis ERD itu sendiri. Dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara membuat database menggunakan via CMD ya, yang dihubungkan lewat MySQL itu sendiri. Oke. Nah, di sini pertama kita yang pertama kita akan membuka CMD ya. Oke, kita buka dulu Command Prompt. Nah, oke. Di sini saya masuk ke file SQL saya dulu. Oke, yang pertama di sini saya melakukan command yaitu MySQL min enter. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah terhubung dengan MySQL artinya. Nah, di sini kan passwordnya saya nggak pakai password apapun, jadi saya langsung enter aja. Dan ini berarti tandanya di sini ada MariaDB non. Nah, ini berarti MySQL siap digunakan dan MySQL kita sudah terinstall berarti di Windows atau device kita ya. Nah,
Lanjut. Di sini, nah ya di sini ada localhost ya, localhost HP MyAdmin ya. Nah di sini bukanya gimana? Ya di sini kita aktifin XAMPP dulu ya. Di sini sebelumnya saya sudah mengaktifkan XAMPP saya. Nah caranya ke halaman web ini tinggal pencet MySQL. Nah kita pencet ini button admin. Nah setelah kita pencet maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, oh ya di sini, nah seperti ini. Oke. Nah, oke selanjutnya yang pertama kita akan membuat database ya. Di sini saya akan buat dengan komen create database. Nah di sini kita masukin nama databasenya, saya masukin database. Oh ya, nah di sini komennya yaitu create database rumah underscore sakit. Berarti artinya saya membuat database yang bernama rumah sakit. Nah di sini saya enter saja query oke. Satu row affected. Nah di sini tandanya kita berhasil membuat database ya. Ya. Nah kemudian saya pengen nambahin komen yaitu use rumah underscore sakit, enter, database change. Nah di sini artinya kenapa saya memakai use rumah underscore sakit. Nah di sini komen tersebut agar seluruh table dibuat di dalam database rumah underscore sakit. Nah di sini berubah kan, nih awalnya non dan di sini berubah jadi rumah underscore sakit. Oke, itu dari fungsi create dan use itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membuat ini table ya, membuat table di dalam database saya. Nah contohnya di sini ada create table. Yang pertama ada table dokter ya, table dokter. Nah contoh saya akan membuat seperti ini, create table dokter, contoh ID underscore dokter, sini integer primary key, koma nama underscore dokter dengan tipe datanya varchar berapa ya, 100 saja. Terus saya masukin alamat underscore dokter varchar 100. Ya coba kita hapuskan aja. Nah sudah 100, kita buat lagi di bawah. Sudah 100, kita buat alamat nomor underscore HP. Kita taruh aja varchar dulu, ininya 20 ya, bebas berapa aja ya, koma kita buat spesialis ya, kita masukin varchar 50. Waktu underscore kerja varchar 50.
query oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita telah membuat table, create table dokter. Di sini ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, di sini query oke, no rows affected. Nah, artinya kita berhasil membuat table di dalam database rumah sakit, yaitu bernama table dokter. Nah, table dokter digunakan untuk menyimpan seluruh data dokter ya, yang seperti saya jelaskan pada awal video tadi. Nah, di sini kita lihat ada yang spesial. ID dokter, ID underscore dokter, integer primary key. Nah, di sini ada primary key. Nah, di sini kenapa saya jadiin ID dokter ini primary key ya? Karena setiap dokter memiliki ID unik. Nggak mungkin kan satu dokter dengan dokter lain, contoh dokter Andi dengan dokter Budi memiliki ID dokter yang sama, seperti contoh dokter Andi 123456 dan dokter Budi 123456 juga. Nah, itu nggak mungkin kan, pasti ada perbedaan dari satu dokter dengan dokter-dokter yang lain. Nah, makanya saya menggunakan primary key di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat table pasien ya. Di sini kita buat pasien. ID underscore pasien integer primary key koma nama underscore pasien varchar ya sebenarnya varchar. Oke, di sini saya sudah membuat ya isinya apa saja dari table pasien. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk videonya saya cut karena keterbatasan device ya, memori di device saya. Jadi saya cut untuk proses input apa aja isi di table pasien saya. Nah, ini hasil resultnya. Ini result dari table pasien saya. Nah, sekarang kita enter. Nah, sama seperti tadi ya, query oke, no rows affected, artinya kita berhasil membuat table pasien ya di dalam database rumah sakit saya. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya table administrator ya, administrator. Nah, di sini saya buat dulu untuk isinya apa saja. Oke, di sini saya sudah membuat create table administrator ya. Yang membuat table administrator, kita enter ya, dan berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat yaitu table daftar ya. Table daftar. Oke, di sini saya sudah menginputkan table daftar ya. Nah, di sini kita lihat ada yang unik. Apa tuh yang unik? Nah, di sini ada kata foreign key di bagian ID admin integer ya, ID pasien ya. Di sini foreign key-nya setelah ID pasien ya. Di sini ada maaf sebelumnya tadi kelupaan untuk menambahkan foreign key. Nama foreign key di bagian adminnya. Nah, di sini ada 2 foreign key ya. Tadi juga ada yang typo di reference. Nah, di sini ada 2 foreign key nih, yaitu foreign key ID underscore admin, reference administrator, buka kurung ID underscore admin, dan foreign key ID underscore pasien, reference pasien, ID underscore pasien. Nah, foreign key sendiri digunakan untuk menghubungkan table satu dengan table lain agar relasi antar data tetap konsisten. Nah, pada data dari table daftar ini yang saya buat ya, ID underscore admin terhubung ke table administrator yang tadi saya sebutkan ya, dan ID underscore pasien berarti terhubung ke table pasien. Nah, ini kalau saya enter, kursornya di sini, saya enter. Syntax check the manual correction di pasien. Oke, sebentar, ini ada error. Oke, kita lanjut. Ini masih error ya. Reference aja pasien reference.
Oh ini ada yang typo lagi. Ada nih. Oh ini ada yang typo ternyata. References yes. Kita enter ulang ya. Nah bisa. Oke, saya sudah membuat table daftar ya. Nah itu tadi fungsi dari Forensky. Next saya akan membuat yaitu table pasien dokter terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat create table pasien dokter. Nah saya buat seperti ini ya, biar tidak terlalu pusing menyamping ke kanan. Ya ada. Nah di sini sama seperti tadi ada kata ada fungsi dari Forensky ya. Nah table pasien dokter yang saya buat ini digunakan untuk menyelesaikan relasi many to many antara pasien dengan dokter ya. Nah selain menyimpan Forensky, table ini juga menyimpan atribut tambahan seperti adanya waktu pemeriksaan atau waktu periksa ya di sini dan resep. Nah itu tambahannya. Oke, sekarang kita enter ya, sudah buat. Nah itu tadi fungsi dari create table ya, itu apa, dan saya sudah membuat beberapa table di sini ya, walaupun tadi ada error sedikit karena typo. Nah selanjutnya di sini saya akan melakukan insert data. Nah perintah insert data sendiri digunakan untuk menambahkan data ke dalam table. Nah nanti akan saya contohkan ya. Di sini coba kita insert into kita mau masukin ke table dokter deh. Untuk dokter values. Oke, coba saya masukkan dulu ya untuk dari datanya. Oke, di sini saya sudah melakukan insert data ya. Ada dua, yaitu insert into dokter value 1 Andi Jakarta 08123, jantung pagi 2 Budi Bandung 08234, anak malam, dan insert into pasien ya. Nah oke, records 2 duplicate. Oke. Nah di sini ya saya sudah memasukkan dua data, yaitu di mana, di table dokter dan di table pasien itu ya. Nah tadi sudah ada. Nah di sini saya selanjutnya akan menjalankan perintah yaitu select. Oke, di sini contoh select bintang select from dokter, enter. Nah muncul. Nah select from dokter. Nah select ini digunakan untuk menampilkan seluruh data dari table dokter yang dari table seluruh data dari table dokter ya. Nah tadi kan saya udah masukin nih yang di sini. Nah Andi Budi. Nah di sini muncul. Nah dalam bentuk table. Nah sesuai ya. Andi Budi Jakarta Bandung 08. Nah semuanya ada. Nah itu dari fungsi select sendiri. Nah ada lagi ya select bersifat khusus. Nah gimana tuh select bersifat khusus maksudnya? Contoh tuh saya copy aja biar tidak memakan waktu. Select from dokter where spesialis kutip 1 jantung ini gede jantung. Benar. Nah di sini agak beda ya. Di sini kan kalau ini select from dokter saja ya artinya menampilkan isi dari table dokter. Nah di sini ada kata tambahan select from dokter where spesialis jantung, artinya memilih dari table dokter di mana mencari table spesialis yang isinya jantung. Nah di sini langsung muncul mana nih dokter yang ada atau yang punya spesialis khusus untuk jantung. Nah di sini kan Andi ya. Nah di sini langsung muncul 1 Andi Jakarta 08123 spesialis jantung waktu kerja pagi ya. Secara singkatnya tambahan where di sini digunakan nih where
Ya, tambahan where di sini digunakan untuk memfilter data ya berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kondisinya ini saya ingin menambahkan kolom spesialis yaitu jantung ya di sini. Lalu ada lagi fungsi dari join ya. Contoh select pasien dot nama underscore pasien, koma dokter dot nama underscore dokter, koma pasien underscore dokter dot resep. Oke, from from pasien underscore dokter ya. Habis itu join dokter on pasien underscore dokter dot id underscore dokter sama dengan dokter dot id underscore dokter titik koma. Ayo. Error nama pasien nama pasien nama underscore pasien. Oke, di sini ada error lagi. Unknown pasien dot nama pasien in field list, berarti nggak ada datanya. Karena di sini ada table pasien nama. Oh iya pada sini ada nama pasien. Oke, sebentar. Apanya yang salah, kita cek dulu. Oke, tadi yang salah query-nya. Di sini saya buat ke bawah lagi. Semoga sudah benar ya. Empathy site. Oke, di sini ternyata saya belum menambahkan isi dari pasien skor dokter ya. Oke, di sini udah saya tambahin ya. Udah saya buat. Oke, query. Oke, sekarang kita salin lagi. Kita salin yang tadi. Select nama pasien. Oke, kita copy biar cepat ya. Pasien ini. Enter. Error. ID dokter. You have check manual error syntax dokter, nama dokter, pasien dokter, headline kan ini select sebentar. Oke, ternyata ini ya double ya si tanda panahnya itu nggak boleh. Sekarang kita enter. Nah, akhirnya ke join. Tadi ini ya double, terus ada yang salah juga tadi query-nya. Dan sekarang sudah benar ya. Nah, di sini nama underscore pasien Rina, nama dokter Andi, resep paracetamol. Nah, join ini mana ya? Nih, join sendiri digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, di sini tabel pasien dan tabel dokter yang saling berhubungan. Nah, ini fungsinya. Oke, di sini saya akan belum saya video akan oke. Oke.
Oke, selanjutnya saya akan membuat yaitu fungsi matematika ya. Oke, sebentar, saya belum rekam laptop saya kembali karena lebih mudah dalam mengelola filenya ya, karena kepanjangan kalau jadi satu video. Jadi saya bagi per part-partnya biar saya edit nanti untuk agar lebih pendek, supaya device saya ini tersedia ya, agar device mampu ya. Nah, oke, lanjut tadi fungsi matematika. Nah, di sini saya gunakan select count bintang apa namanya, as jumlah skor pasien, from pasien, enter. Nah, di sini select count as jumlah underscore pasien from pasien, artinya menampilkan data atau memilih data berdasarkan yang ada di table di table pasien ya, menampilkan data jumlah pasiennya berapa ya, dengan data sebagai jumlah underscore pasien dari tabel pasien, jumlah pasien 2. Nah, count sendiri ini count digunakan untuk menghitung jumlah data. Jadi select menghitung jumlah data, jumlah pasien yang ada pada tabel pasien. Nah, di sini ada 2 tadi yang saya insert. Nah, ya udah, berarti jumlah pasiennya 2. Nah, di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan fungsi string ya. Gimana tuh fungsi string? Seperti ini. Select upper nama underscore pasien from table pasien, enter. Nah, di sini select upper nama underscore pasien from pasien ya. Nah, upper sendiri digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital ya. Oh iya, saya tadi nambahinnya ini ya. Oke. Coba saya tambahkan manual ya di sini. Pasien saya tambahin manual. Saya tambahin secara ini aja di MySQL biar cepat insert. Oke, di sini sudah saya tambahkan. Ya, kita jalankan perintah yang tadi upper biar kelihatan ya perbedaannya. Toranya tadi kecil ini. Ya, nih. Rina Doni Tora. Di sini ya, tadi yang saya jelaskan upper digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Ya. Ya, mengubah teks. Oh ya, lupa, mengubah teks bukan huruf depan ya. Teks ya menjadi huruf kapital. Jadi semuanya jadi huruf kapital ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat fungsi between atau antara. Jadi seperti ini. Select bintang from pasien where nama where ID aja deh, ID dokter between between 1 and 5. Oke. Enter. Where close in where close. Kenapa salah? Select. Oh iya. Select dokter bukan pasien. Salah. Paste. Oh no. Salah.
cek salah ini oh ini pasiennya salah, seharusnya ini dokter ya. Nah, enter. Select is, oh iya, saya masuk ke sini lagi. MySQL root lagi ya. Enter Maria DB. Dari Maria DB user rumah sakit. Kita lihat cepat ya. Oke, kita jalankan lagi tadi. Mari select from dokter. Nah, fungsi between itu sendiri digunakan untuk menampilkan data yang berada dalam rentang nilai tertentu. Nah, pada contoh ini kita lihat ya, contoh ini query akan menampilkan seluruh data dokter yang memiliki ID underscore dokter mulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, operator between sendiri termasuk operator apa ya namanya, pencari range ya, pencari range, dan biasanya digunakan untuk rentang angka, tanggal maupun nilai tertentu ya. Nah, penggunaan between sendiri membuat query lebih sederhana ya dibandingkan menggunakan operator lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Karena between 1 and 5 maksudnya 1 dan 5 setara dengan ID underscore dokter lebih besar sama dengan 1 and ID dokter lebih kecil sama dengan atau sama dengan 5 ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena menurut saya penggunaan between sangat membantu ketika ingin melakukan filtering data dalam batas tertentu secara lebih efisien dan mudah dibaca. Nah, itu dari fungsi between ya. Selanjutnya saya akan membuat fungsi like. Select from pasien where nama underscore pasien like tanda kutip R persen set, enter. Nah, like sendiri ini digunakan untuk pola teks ya, untuk pola teks di sini ya. Nah, di sini bakal muncul kan tuh Rina ya, yang pertama huruf pertama ya, itu untuk si fungsi like. Oke, selanjutnya saya akan membuat order by. Sini select from apa ya, dokter order by nama underscore dokter asik. Nah, secara ascending ya, order by. Nah, fungsi order by sendiri digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Nah, pada contoh ini, data dokter diurutkan berdasarkan nama dokter secara ascending atau urut dari A sampai Z menggunakan keyword ASC atau ascending ya. Selain ASC atau ascending, terdapat juga DESC atau descending ya, yang digunakan untuk mengurutkan data secara descending atau dari terbesar ke kecil. Oke. Nah, order by ini sangat penting dalam pengolahan database karena membantu pengguna membaca data lebih terstruktur dan rapi. Contoh penerapan order by di dunia nyata ya. Contohnya ada mengurutkan nama pasien, mengurutkan tanggal pemeriksaan, atau mengurutkan jumlah transaksi. Nah, itu fungsi dari order by. Oke. Selanjutnya saya akan membuat fungsi tadi kan between, like, order by,
Sekarang group by berarti ya. Jadi kita Ctrl C aja biar gampang. Dokter select jangan group by-nya ini aja, spesialis, koma, count, bintang, as, jumlah, underscore dokter, from dokter, group by spesialis. Bentar, cek the manual. Jumlah dokter, grup spesialis as jumlah dokter, from dokter. Sebentar, saya akan perbaiki terlebih dahulu. Oke, ternyata ada yang typo lagi di sini di awalnya ya, di spesialisnya ini. Nah, anak jantung. Nah, pada query ini group by ya. Ada di. Oh, ini. Fungsi group by sendiri digunakan untuk mengelompokkan data ya berdasarkan nilai tertentu pada suatu kolom. Nah, pada contoh ini, data dokter dikelompokkan berdasarkan jenis spesialis. Kemudian ada fungsi count ya di sini. Nah, count tadi ya yang saya bilang sebelumnya digunakan untuk menghitung jumlah dokter pada setiap kelompok spesialis ya. Nah, di sini jumlah dokter 1 untuk anak, 1 untuk jantung ya. Nah, hasil query ini dapat digunakan untuk analisis data ya, misalnya mengetahui jumlah dokter spesialis jantung, jumlah dokter spesialis anak, dan yang lainnya ya. Nah, menurut saya sendiri, group by ini sangat penting dalam database karena sering digunakan untuk laporan statistik, dashboard, dan analisis data perusahaan ataupun ya yang kita pakai saat ini ya, rumah sakit. Nah, itu untuk si group by ya. Selanjutnya kita akan update ya, fungsi update. Di sini saya akan menambahkan update pasien, set alamat underscore pasien. Di sini Surabaya, where ID underscore pasien sama dengan 1. Enter. Oke. Nah, di sini kita lihat update pasien, set alamat pasien Surabaya, where ID pasien 1. Nah, artinya saya mengupdate data dari kolom alamat underscore pasien menjadi Surabaya. Nah, di mana di ID pasien yang ber-ID 1. Nah, kita lihat ID pasien 1 apakah keganti. Kita lihat ya, diganti jadi Surabaya ya, yang sebelumnya bukan Surabaya. Sebelumnya tuh Rina tuh Bekasi ya. Nah, itu fungsi dari update. Sekarang kita ke delete. Nah, contoh delete from pasien where ID underscore pasien sama dengan 2. Oke. Nah, tadi ID pasien 2 tuh si siapa namanya? Si Budi. Ya bukan. Si Doni ya, si Doni. Kita lihat sekarang di sini. Nah, kehapus kan? Iya. Nah, delete yaitu delete dari di tabel pasien, di mana yaitu mendelete ID pasien yang ber-ID 2 ya. Ini contohnya. Nah, itulah beberapa fungsi dan penjelasan ya dari query apa saja yang digunakan untuk penggunaan database ya. Lalu via CMD ya tentunya ya, itu query-query yang dapat saya sampaikan.
Nah, kesimpulannya ya. Oh ya, satu lagi, drop database. Iya, saya melupakan itu. Drop database sendiri itu yaitu buat ngehapus database ya. Drop database rumah ya, tomorrow. Kita lihat set. Nah, tidak ada lagi database rumah sakit karena kita melakukan fungsi drop, menghapus database ya. Oke, itu fungsi drop, fungsi yang terakhir ya. Jadi kesimpulan dari saya, melalui praktikum ini saya memahami beberapa ya. Yang pertama yaitu cara cara mengimplementasikan IRD menjadi database nyata. Yang kedua, pembuatan table menggunakan DDL. Yang ketiga, penggunaan primary key dan foreign key dan fungsinya. Serta yang keempat, pengolahan data menggunakan DML ya. Nah, saya juga memahami pentingnya relasi antar table dalam menjaga integritas data pada sistem informasi. Contohnya di sini rumah sakit ya. Nah, itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi tadi mohon maaf untuk banyak errornya ya, dari typo, salah query, atau tadi ada rows-nya double ya, itu tidak bisa. Yaitu mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.